semuanya, kembali lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau buat ngobrolin senja. Ngobrolin semua tentang remaja. Oke, jadi ngobrolin senja kali ini temanya adalah bullying. Di sini aku bakalan ajak salah satu narasumber yang top banget. Kita langsung panggil dari psikolog langsung biar kalian tahu gimana sih bullying tuh cara ngatasinnya, gimana cara kita mencegahnya. Oke, langsung aja kita panggil Bapak Arya Sentana Krisna Diharja, MC CHCHT CNLP. Kita Oke, jadi kali ini karena kita mau bahas bullying, kita harus tahu dulu dari awal bullying itu apa sih. Jadi gimana Pak? Bullying itu sebenarnya apa sih Pak? Ini kan banyak banget nih yang sekarang bullying di mana-mana gitu, di sekolah-sekolah, apa enggak di lingkungan rumah gitu. Sebenarnya tuh bullying apa sih Pak? Oke, pertama perlu diketahui dulu ya. Jadi bullying itu merupakan suatu tindakan untuk melakukan menunjukkan bahwa dirinya itu memang sangat memiliki power yang tinggi. Nah, bullying itu berbagai macam-macam ya. Bullying dengan cara verbal, kemudian bullying juga dengan cara fisik, kemudian sosial, kemudian dengan cara media sosial atau internet, cyber gitu. Nah, hal ini tentu saja akan mengakibatkan suatu dampak kondisi psikologis pada yang bersangkutan, pada korban bullying itu sendiri, yang nanti tugas perkembangannya akan memiliki tugas perkembangan yang sedikit terhambat pada dikarenakan bullying itu sendiri. Tuh guys, ternyata bullying itu bisa berdampak negatif guys ternyata. Dan bullying bisa terjadi di langsung ataupun di internet. Oke, jadi sekarang juga banyak nih apa ya kasus yang beredar tentang bullying anak-anak di sekolah, apalagi yang kalau ospek tuh kakak kelasnya disuruh ini itu kan tindakan yang sangat negatif ya Pak. Tentunya membuat anaknya itu kayak nggak pengen sekolah nih gara-gara kakak kelasnya aja kayak gitu. Oke nih, jadi kasus yang belakangan ini lagi dibahas itu tentang salah satu pembulian yang terjadi di kalangan remaja, ada di daerah Bekasi. Nah, jadi di Bekasi ini katanya anaknya itu katanya dandan yang terlalu menor ke sekolah sehingga kakak kelasnya melabraknya sampai ternyata anaknya si korbannya ini harus mencium kakinya sebanyak 10 kali. Nah, menurut Bapak itu gimana tuh Pak? Oke, itu bukan tindakan yang terpuji ya tentu saja, karena sebagai manusia kita kan harus sama gitu, artinya bukan harus untuk mencium kaki sesama. Itu tentu saja bukan tindakan yang terpuji. Sebaiknya hal seperti itu dihindari untuk para pelaku korban bullying. Jika memang kiranya ada sakit hati dari pelaku kepada korban, ya sebaiknya disampaikan saja bahwa saya tidak setuju dengan pendapat yang saudara sampaikan kepada saya. Tidak harus dilakukan seperti itu karena tentu saja itu akan mempengaruhi psikologis dari si korban sendiri, dan si korban sangat berkemungkinan besar untuk dia menjadi pelaku korban bullying di masa yang akan datang. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kasus bullying itu tidak akan putus kalau tidak dari diri kita sendiri. Gitu. Oke, kalau menurut Bapak sendiri nih, kalau misalnya si korban itu kena bullying, korban bullying ini harus gimana Pak? Oke, kiranya memang jika ada korban bullying, maka yang harus dilakukan oleh para korban adalah harus memberontak, karena ketika dia itu tidak memberontak maka akan terjadi terus-menerus bullying itu. Nah, selain itu juga karena memang adanya memberontak itu, dia berarti memiliki kekuatan, si korban ini memiliki kekuatan bahwa bisa menunjukkan bahwa dia punya power yang naik gitu. Nah, tapi jika memang kiranya terlalu berlebihan dan tidak disanggupi untuk memberontak, maka diharapkan untuk bisa menyampaikan kepada pihak yang berwajib atau misalkan guru BK atau orang tua gitu, bahwa Anda memiliki
masalah di teman gitu. Karena dibully itu tadi gitu. Nah, jadi gitu. Kalau misalnya kalian termasuk korban bullying, kalian harus memberontak karena diri kalian tuh harus kuat gitu, harus membentuk diri menjadi yang kuat biar yang ngebully tuh jadi kayak mikir lagi gitu loh ya Pak ya buat ngebullying. Nah, kalau misalnya kalian jadi korban bullying juga harus nih cerita ke BK atau kalian bisa cerita langsung ke PIK karena di pusat informasi konseling ini tempatnya kalian berkonsultasi. Cerita tentang permasalahan yang terjadi di kalian, contohnya kayak tadi bullying, kalian bisa ceritakan di PIK, ya betul ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak nih, kalau tadi kan kita udah bahas korbannya, sekarang kalau pelakunya nih Pak nih, enaknya tuh pelakunya harus diapakan nih Pak, biar kasus bullying ini nggak terus-menerus terjadi gitu. Oke, perlu diketahui ya, memang bullying ini terjadi karena memang si pelaku ini pasti memiliki trauma masa lalu. Jadi karena dia memiliki trauma masa lalu sehingga ada dendam yang harus dilampiaskan dan itu terjadi pada korbannya gitu. Jadi dari pelaku kemudian ini masa lalunya nih si pelaku ini ada dendam masa lalu gitu ya. Dia dibully, dia adalah korban bullying. Nah kemudian sehingga perlu dilampiaskan oleh dia ke sini ke si korban. Nah si korban ini kan otomatis punya dendam juga kan di masa lalu. Nanti dia pasti akan melemparkan lagi ke sini. Nah begitupun seterusnya. Nah jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengkat, mencegah dan juga mengobati dari si kasus bullying itu ya tadi yang menjadi korban di awal, yang menjadi pelaku utama. Oh gitu. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kalian pengen memutuskan permasalahan tentang bullying ini, di genre itu mengajarkan bahwa kita harus mengembangkan soft skill dan hard skill kita, karena itu sangat penting buat masa depan. Dan soft skill dan hard skill juga sangat berkaitan dengan 5 transisi kehidupan pada remaja, salah satunya di pola hidup sehat. Karena dengan mengembangkan soft skill dan hard skill, tentu saja kita bisa menjadi pribadi yang selalu berpola hidup sehat, ya benar ya Pak ya. Kalau soft skill sama hard skill sendiri itu harus dilatih dari sekarang ya. Nah jadi gitu, kalau misalnya kita pengen memutuskan permasalahan tentang bullying ini harus dari diri kita sendiri dulu. Kita harus sadar kalau bullying itu bakalan bikin dampak yang negatif, tentunya dari korbannya bisa terganggu ya Pak ya, psikisnya. Di lingkungan juga pasti kalian nanti ada dampaknya sendiri. Nah kalau misalnya tindakan itu terjadi di sekolah, misalnya kayak tadi ospek yang harus begini gitu di kelasnya, sekolah tuh perlu sekali mengadakan apa sih Pak biar nggak terus menerus terjadi nih pembulian yang di sekolah gitu. Oke, sekolah tentu saja harus bisa bekerja sama antara guru BK, antara siswa, kemudian antara pihak sekolah, artinya dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, bahwa sering-sering untuk mensosialisasikan terkait tentang bahaya dari bullying. Gitu. Paling tidak, guru BK dapat sangat berperan penting sekali untuk mencegah perilaku bullying itu tadi, bahkan memberhentikan. Nah itu, jadi kalau misalnya sekolah juga harus tetap pantau terus ya Pak ya anak-anaknya seperti apa. Dan jangan lupa untuk bercerita pada orang tua dan juga boleh masuk ke tadi apa namanya? PIK, Pusat Informasi Konseling. Jangan lupa ya, karena pasti di sana mendapatkan solusi yang sangat tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam diri kalian. Tentunya kalau misalnya kasus bullying ini, peran keluarga itu sangatlah penting ya Pak ya untuk membantu mengatasinya. Tadi seperti yang bapaknya udah sampaikan, cerita ke orang tua itu sangatlah penting. Dan orang tua itu harus kayak gimana nih Pak, misalnya anaknya udah kena korban bullying, nah orang tuanya tuh harus melakukan apa lagi nih biar selanjutannya anaknya itu nggak kena kasus bullying lagi. Oke, orang tua harus menerima dulu kasus yang terjadi pada anaknya, karena dengan orang tua menerima kasus yang terjadi pada anaknya, dia akan bisa lebih mengintrospeksi anaknya dan juga bisa melakukan treatment anaknya. Jadi paling tidak anaknya dilakukan treatment. Nah, jangan juga orang tua nanti ngomong-ngomong kepada si pelaku gitu, karena kan kebiasaan tuh yang terjadi pada ya saat ini ketika orang tua tidak diterima, tidak menerima anaknya dijadikan korban bullying, pasti dia akan
samperin Iya pelaku. pasti sampai ke rumahnya. Nah itu jangan juga seperti itu gitu. Ya boleh disampaikan kepada pihak sekolah, nanti sekolah akan melakukan secara konseling pada guru BK nanti supaya bisa bicara dari hati ke hati terkait dengan bullying tersebut. Pastinya semua masalah bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik, tergantung kitanya mau melakukan cara yang terbaik atau tidak ya. Oke, sekarang kita udah bahas nih seputar bullying, apa itu bullying, bagaimana cara pencegahannya, terus juga bagaimana kita harus melakukan apa nih kalau misalnya kita kena bullying. Oke, makasih banyak Bapak udah berpartisipasi di acara Ngobrolin Senja ini di tema yang sangat indah, sangat fenomenal yaitu bullying. Terima kasih banyak ya Pak ya. Nah ini udah selesai semuanya, mari kita hilangkan Bapak Arya Sentana Trisna Diharja. Nah udah hilang nih bapaknya nih. Nah sekarang kalian jadi tahu kan apa yang harus kalian lakuin buat diri kalian sendiri. Tentunya pasti kalian mau mendapatkan masa depan yang lebih baik kan. Oke, sampai di sini dulu ngobrolin senjanya. Sampai jumpa di ngobrolin senja selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe.